Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seseorang karena berfungsi untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan masa depan. Di sekolah, pendidikan formal memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan. Namun, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh peran orang tua di rumah. Latar belakang masalah ini berfokus pada pentingnya sinergi antara fungsi pendidikan di sekolah dan peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Sekolah adalah institusi yang memiliki peran sentral dalam proses pendidikan formal. Fungsi utama sekolah adalah menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan diri bagi para siswa. Di sekolah, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis dari mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan sains, tetapi juga diajarkan keterampilan sosial, moral, dan etika. Sekolah berfungsi sebagai tempat di mana siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Selain itu, sekolah juga menjadi tempat di mana siswa belajar untuk bekerja sama dengan orang lain, menghormati perbedaan dan memahami pentingnya tanggung jawab. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, siswa didorong untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka yang pada gilirannya dapat membantu mereka dalam menentukan arah karir di masa depan. Dengan demikian, sekolah berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Sebagai pendidik pertama dan utama, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan akademis dan karakter anak. Keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan dapat memotivasi anak untuk lebih giat belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik. Orang tua juga dapat menjadi sumber dukungan emosional yang memberikan rasa aman dan percaya diri kepada anak. Selain itu, orang tua dapat membantu anak dalam membentuk kebiasaan belajar yang baik dengan menciptakan lingkungan rumah yang kondusif untuk belajar. Dengan cara ini, anak dapat belajar untuk mengelola waktu dengan baik dan mengembangkan disiplin diri. Orang tua juga berperan dalam mengidentifikasi bakat dan minat anak sehingga dapat mengarahkan mereka ke jalur pendidikan yang sesuai. Tidak hanya itu, orang tua sebaiknya berkomunikasi secara terbuka dengan guru dan pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak dan membangun kerjasama yang positif. Dengan demikian, mereka bisa memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah merupakan kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan menyenangkan bagi anak. Sinergi antara sekolah dan orang tua merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Kerjasama yang harmonis antara kedua belah pihak dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Ketika sekolah dan orang tua bekerja sama, mereka dapat saling melengkapi dalam memberikan dukungan emosional dan akademis yang diperlukan oleh siswa. Orang tua yang terlibat dalam kegiatan sekolah dan memahami kurikulum akan lebih mampu membantu anak-anak mereka mengatasi tantangan akademis. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan rutin antara guru dan orang tua dapat membantu memonitor kemajuan siswa dan mengidentifikasi kebutuhan khusus yang mungkin tidak terlihat di lingkungan kelas. Dengan demikian, sinergi ini tidak hanya mendukung prestasi akademik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial siswa, membentuk generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Berikut ini adalah tahapan program kolaborasi sekolah Jalan Aspirasi Wali Kelas dan Orang Tua atau disebut dengan kolase jawara. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik non-kognitif terkait siswa melalui orang tua. Orang tua dapat membantu mengidentifikasi potensi dan minat anak mereka, memahami keunikan setiap anak, untuk membantu guru dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyusun kesepakatan sekolah bersama orang tua.
Beberapa cara yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan siswa terkadang menimbulkan konflik dengan orang tua. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan yang jelas antara orang tua dan guru mengenai cara pendisiplinan siswa di sekolah. Yang ketiga yaitu pembentukan paguyuban orang tua. Pendidikan yang efektif dan efisien tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi antara orang tua di rumah dan guru sebagai orang tua di sekolah. Kedua belah pihak perlu melakukan kerjasama yang harmonis demi kebaikan. Yang keempat, yaitu kolaborasi mewujudkan kelas impian bersama orang tua siswa. Kolaborasi antara orang tua siswa, sekolah, dan guru menjadi fondasi bagi keberhasilan kurikulum merdeka. Dengan menjadi mitra aktif dalam pendidikan anak, orang tua dapat berkontribusi dalam menghadirkan lingkungan pembelajaran yang holistik. Membangun budaya positif di kelas merupakan upaya penting yang dapat dilakukan oleh wali kelas dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Inovasi ini dapat dimulai dengan membentuk kemitraan yang erat antara wali kelas dan orang tua. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif sehingga kebutuhan dan perkembangan siswa dapat terpantau dengan baik. Dengan demikian, guru dan orang tua dapat saling berbagi informasi serta strategi untuk mendukung pembelajaran anak. Selain itu, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan kelas juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan mereka terhadap lingkungan belajar. Aktivitas seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan permainan edukatif dapat diterapkan untuk memperkuat kerjasama dan saling pengertian di antara siswa. Dengan suasana yang positif dan inklusif, setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan beragam, di mana setiap siswa dapat mengekspresikan dirinya secara bebas dan kreatif. Guru berperan penting dalam membimbing dan memberikan dukungan yang diperlukan agar setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, guru dan siswa dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan konstruktif. Pada akhirnya, tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membentuk individu yang mandiri, kritis, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, sekolah menjadi tempat di mana ide-ide baru dapat tumbuh dan berkembang. Siswa tidak hanya belajar dari buku teks, tapi juga dari pengalaman nyata dan interaksi dengan orang lain. Mereka didorong untuk berpikir di luar batasan tradisional dan mengeksplorasi berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman mereka. Dampak positif yang saya rasakan dari kolaborasi sekolah dengan orang tua yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan anak secara menyeluruh, saling melengkapi dalam memberikan dukungan emosional dan akademis yang diperlukan oleh siswa. Komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua secara rutin dapat membantu memonitor kemajuan siswa dan mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin saja tidak terlihat di lingkungan kelas. Saya selaku orang tua sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan kolaborasi bersama sekolah. Dengan demikian, sinergi ini tidak hanya mendukung prestasi akademik, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional siswa, membentuk generasi yang lebih siap menghadapi tantangan zaman di masa depan. Dampak positif yang saya dapatkan adalah hubungan kuat antara anak, orang tua, dan guru. Kolaborasi ini membantu membangun hubungan yang lebih positif antara anak, orang tua, dan guru. Ketika anak melihat bahwa orang tua dan guru mereka bekerja sama, mereka merasa lebih terhubung dengan kedua pihak ini, yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Terima kasih. Dampak positif yang dapat saya dapatkan dari kegiatan parenting menulis sepucuk surat untuk orang tua, yaitu ungkapan isi hati saya, mulai dari ungkapan rasa rindu dan rasa kasih sayang terhadap orang tua, dan juga ungkapan
permintaan maaf, dan rasa terima kasih atas pengorbanan yang telah diberikan oleh orang tua. Kegiatan parenting ini menyadarkan saya bahwa hubungan di antara ibu dan anak dapat lebih kuat apabila tidak terdapat kata gengsi di antara mereka. Tak hanya itu, kegiatan parenting ini dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan luas antara anak, orang tua, dan guru. Terima kasih.